Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, ini hari yang cerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul keluarga besar AMP di sini, dari mulai AMP Film, AMP Peduli, lalu juga di sini ada keluarga besar dari Balong pastinya, keluarga besar dari Hanun dan juga dari Restorasa, dan juga selamat datang untuk teman-teman dari Garut Forum Film. Dan juga teruntuk khususon bagi Mama, sayang terima kasih, selamat datang Mama dan teteh-teteh semua, Kang Dodi, dan pastinya juga selamat datang Juragan. Alhamdulillah, ini kesempatan yang luar biasa kita bisa kumpul ya, jarang-jarang. Alhamdulillah atas inisiatif Juragan kita dengan izin Allah juga bisa kumpul semua di sini untuk silaturahmi dan juga untuk belajar banyak dari Ustadz kita yang sudah hadir di sini saat ini. Selamat datang Ustadz Hilman Fauzi. Alhamdulillah. Jadi kita semua pasti dalam situasi yang bekerja, Pak Ustadz. Di sini ada dari teman-teman dari Balong, Restorasa, Garut Forum Bandung, dan juga Hanun ya, teman-teman dari AMP Film juga, semua bekerja untuk keluarga pastinya dan selain untuk diri sendiri. Tapi bagaimana caranya supaya kerja kita itu lebih bermanfaat, lebih menjadikan ibadah yang bukan cuma lalu begitu saja, tapi ibadah yang betul-betul diterima sama Allah. Karena bukan cuma kenikmatan dunia yang kita ingin dapat, tapi juga bagaimana ini bisa berkali kita di akhirat nanti. Tanpa berlama-lama kita akan segera mulai, tapi sebelumnya izin kita akan mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Ihsan. Ya, silakan. Jemur lah ya, berjemur. Sebelum jam 10 masih bagus mataharinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa Allahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Dan dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala puji baginya di dunia dan di akhirat, dan baginya segala penentuan, dan kepadanya kamu dikembalikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kang Isyal. Ayat suci yang dibacakan barusan adalah Al-Qasas ayat 70, di mana ini ayat yang betul-betul berhubungan dengan tema kita pada hari ini. Jadi tanpa berlama lagi kita langsung mendengarkan pencerahan dari Ustadz Hilman Fauzi. Silakan Pak Ustadz. Baik, izin saya berdiri juga biar yang di belakang kelihatan makannya ya. Walaupun Ustadz belum makan, tolong pahami perasaan ini ya. Jadi jangan sambil ini properti kan? Oh boleh dimakan ya, oke. Kirain ini gimmick properti aja gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salam mudah-mudahan panjang umurnya. Yang aminnya paling kenceng, paling panjang umurnya. Mudah-mudahan yang jawab salam panjang umurnya. Amin. Mudah-mudahan tambah sehat badannya, tambah berkah hidupnya,
tambah banyak rezekinya, naik gajinya. Itu antara amin dan perasaan di dalam hati yang terungkapkan tadi itu. Mudah-mudahan semua yang hadir pagi ini, semoga Allah angkat derajatnya dan kita semua kelak dikumpulkan di surganya. Izin kita ulangi salamnya dan lebih semangat menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan Pak Aris Nugraha beserta dengan keluarga. Ada mama hadir di sini, ada teteh juga hadir di sini. Tolong aminkan sama-sama. Semoga Pak Aris sekeluarga Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan Pak Aris sekeluarga Allah berkahi kehidupannya. Dan semoga Allah jaga beliau dalam kebaikan. Insya Allah setiap langkahnya mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sama kita banggakan seluruh keluarga besar ANP yang hadir hari ini. Dari ANP Film, ANP Peduli, kemudian teman-teman juga dari unit usaha yang ada di ANP. Ada balong, ada teman-teman restorasa, ada juga teman-teman dari konveksi. Semua yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kebersamaan kita pagi ini mengundang ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di awal saya sebelum memulai dengan isi tausiah yang akan coba kita sampaikan, saya ingin kita semua yang hadir di sini berdoa terlebih dahulu. Boleh apa boleh? Saya ingin berdoa. Doa yang pertama, saya berharap kepada Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, saya ingin berdoa mudah-mudahan semua yang hadir di pagi ini khususnya mendapatkan rizki terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita doa? Boleh ya? Kita baca doanya, Ahilman sekali, teman-teman sekali. Boleh? Oke. Yang keras suaranya bisa? Oke. Saya sekali, teman-teman sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ulangi lebih keras. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Doa yang kedua, ini doa yang tidak pernah Nabi tinggalkan untuk dibaca setiap pagi. Jadi doa yang kedua ini doa yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca setiap pagi. Isinya agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat,
agar kita mendapatkan rezeki yang baik dan agar setiap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca boleh? Oke, lebih keras lagi suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ulangi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alam. Ahilman, kenapa memulai tausiah ini dengan doa? Karena mohon maaf, yang bisa menguatkan kita dalam hidup itu adalah apa? Doa. Betul? Kita ini manusia lemah. Kita ini manusia tak punya daya upaya. Kita ini manusia tak punya kemampuan kecuali kita jadi mampu karena Allah yang memampukan. Setuju? Kita jadi kuat karena Allah yang menguatkan. Kita jadi tahu karena Allah yang memberitahu. Hakikatnya manusia itu tak punya daya upaya, tak punya kemampuan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali yang memberi siapa? Allah. Termasuk izin. Sekarang saya mau bertanya, tolong jawab yang keras. Siapa yang melembutkan hati kita pagi ini? Lebih keras, siapa? Siapa yang meringankan langkah kita? Siapa yang mempertemukan kita? Siapa yang mengumpulkan kita? Allah. Izin, siapa yang dengan segala kemampuannya bisa mewujudkan ada kafe balong ini? Allah. Siapa yang mengizinkan Pak Aris dengan keluarga besar ANP bisa punya karya yang luar biasa itu? Allah. Maka jangan pernah katakan, Ustadz ini karena saya, Ustadz ini usaha saya, Ustadz ini berkat saya. Tidak. Semua karena siapa? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Setiap urusan, setiap perkara, jika Allah yang sudah mau, mudah bagi Allah. Tinggal Allah katakan apa? Kun fayakun. Jadilah, maka terjadilah. Siapa yang menyangka? Mohon maaf ya, Pak Aris, seorang yang berasal dari Garut, kemudian beliau tinggal di Jakarta. Dengan izin Allah, Allah mudahkan kemudahan bagi orang tua beliau, wabil khusus bagi almarhum ayahanda beliau. Kita doakan mudah-mudahan ayahanda Pak Aris Allah lapangkan alam kuburnya. Mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah jadikan kuburan Bapak Raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Teman-teman sejenak, saya mohon ridhonya kita bacakan suratul Fatihah untuk almarhum ayahanda dari Pak Aris Nugraha. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kena itu. Siratal ladzina. Amin ya rabbal alamin.
Siapa yang menyangka tadi kita kembali Pak Aris dengan segala kebaikan yang Allah kasih, karya-karyanya mampu menjadi perbincangan di tengah perfilman yang ada. Sinetronnya begitu panjang episodenya, karyanya begitu digemari oleh masyarakat. Siapa yang menyangka? Kalau kita mikirnya manusia gak akan sampai. Tapi kalau Allah yang berkehendak, jadi atau tidak? Jadi. Betul? Siapa yang menyangka ada seorang yang dulu kecilnya anak yatim, lahir di Tegal Panjang, Wanaraja, kemudian pesantren di Darul Arkom di Garut, S1 sampai S3-nya beasiswa karena dia memang dari kecil gak punya biaya. Tapi sekarang bisa bicara di depan teman-teman di Cafe Balong. Siapa yang menyangka? Hilman Fauzi yang dulu orang Garut itu, yang sekarang tinggal di Sentul Bogor, sekarang bisa berceramah di TV, bisa berceramah di depan teman-teman semua. Kalau kita mengatakan ini gara-gara saya, gak bisa. Saya percaya ini semua kehendak siapa? Allah. Maka apapun dalam hidup itu, kalau Allah yang sudah berkehendak, gampang. Kalau Allah yang sudah mau, mudah. Dan kalau Allah yang sudah pingin, itu pasti ada jalannya. Masalahnya, mohon maaf, kita ini dalam hidup kadang-kadang lebih mengedepankan apa yang kita mau daripada apa yang Allah mau. Saya ulangi, kita dalam hidup lebih banyak atau lebih sering mengedepankan apa yang kita mau daripada yang Allah mau. Padahal mohon maaf, kita punya mau pasti, Allah punya mau pasti. Kira-kira kemauan siapa yang paling baik? Kemauan kita atau kemauan Allah? Kemauan Allah. Maka di awal saya mengajak kita berdoa, kemudian bersyukur dengan kebersamaan kita di ANP ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini adalah kebersamaan yang mampu mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap Allah pun semakin dekat dengan hidup kita dan kita bisa menemukan kebaikan dari apa yang kita lakukan selama ini. Tepuk tangan untuk kita semua yang hadir di pagi hari ini. Baik, pagi ini saya diminta bicara tentang bekerja, tentang pentingnya memahami setiap pekerjaan yang kita jalani. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang bekerja, tolong pahami ada 3 dalam bekerja. Ada berapa? 3 yang pertama, bekerja itu adalah ibadah. Apa? Lebih keras? Jadi kalau ditanya Ustadz Hilman, kenapa saya harus bekerja? Catat ya. Jawabannya bukan semata-mata untuk mendapatkan gaji. Bukan semata-mata untuk mendapatkan uang. Bukan semata-mata untuk mendapatkan materi. Bukan semata-mata itu. Kalau tujuan bekerja hanya itu, siap-siap kecewa. Kenapa Ustaz? Karena faktanya gaji kadang-kadang gak sesuai dengan harapan kita. Betul? Berharap gajinya 2 digit. Yang datang 2 koma ya. Tanggal 2 sudah koma. Betul? Kenapa curhat begitu yang di belakang itu? Berharapnya 2 digit, yang datang 2 koma. Kalau kejarannya gaji, mungkin gak akan sesuai dengan apa maunya kita. Betul apa betul? Kita bilang, Ustadz, saya kerja untuk dapat penghasilan. Mohon maaf, kalau hanya itu yang dikejar, pasti kita akan merasakan kekecewaan. Apalagi jika dibandingkan dengan yang lain. Kita dengar yang lain, berapa kamu gaji di sana? Ya kita mah 3 juta. Kamu 5 juta. Masih bisa bilang alhamdulillah. Tapi kalau ketemunya yang 10 juta, kamu berapa? 10 juta. Orang mah 5 juta. Kalau ukurannya itu kecil, yang paling nyesek udah memang nyatanya kecil gitu. Nyatanya kecil,
kemudian dia tidak bisa mendapatkan kebaikan dari apa yang dia terima. Maka mohon maaf, mulai hari ini kalau teman-teman ditanya, AA, kenapa kita harus bekerja? Jawaban yang pertama, bekerja itu apa? Ibadah. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, apakah kerja itu ibadah? Yes. Kenapa ibadah? Karena bekerja itu perintah dari Allah. Bekerja itu apa? Perintah dari Allah. Jadi ingat ya, saat kita menjalankan pekerjaan kita, sesungguhnya kita sedang menjalankan perintah Allah. Jadi Allah tuh suka sama yang bekerja. Allah tuh senang sama yang bekerja. Teman-teman tanya, Ahilman, mana ayatnya kalau Allah nyuruh kita bekerja? Ahilman, mana dalilnya? Kan suka begitu kita mah. Mana dalilnya kalau kita bekerja itu ibadah? Sok nanti dibuka. Surat Al-Muluk ayat 15. Surat apa? Al-Muluk ayat 15. Teman-teman sudah pada hafal kan suratnya kan? Lihat ini wajahnya, kelihatannya wajah hafal Quran semua ya. Terutama yang ibu-ibu ini. Kelihatan dari alisnya 6 harokat semua. Jadi panjang gitu. Ya. Jadi Ustadz Hilman, apakah semua orang itu diperintahkan bekerja? Iya. Coba lihat, surat apa tadi? Al-Muluk, ayat berapa? 15. Tolong catat nih amalan ya. Teman-teman kalau bisa, biasakan baca surat Al-Muluk sebelum tidur. Barang siapa yang membaca surat Al-Muluk di malam harinya, sebelum dia tertidur panjang di malam itu, maka Allah akan jaga dirinya dari hisab di alam kubur. Jadi orang yang membiasakan surat Al-Muluk dia baca sebelum tidur, maka di antara ganjarannya apa? Allah akan selamatkan dia dari siksa kubur. Kan wajah-wajahnya camat semua kan? Apa camat itu? Calon mati ya. Makanya kan kudu siap-siap kita teh. Ini kan wajahnya calon mati kan? Cuman kita nggak tahu aja waktunya. Bisa jadi teman-teman duluan, ya. Ahilman belakangan bisa. Atau dibalik lah. Ahilman belakangan, teman-teman duluan ya. Jangan tersinggung ya. Dan Allah juga tahu siapa yang dibutuhkan oleh umat kira-kira ya. Iya kan nggak mungkin teman-temannya ya pasti AA. Jadi AA merada panjang lah sedikit lah ya. Sedikit. Jadi AA kumaha? Iya, kerja itu ibadah. Surat apa tadi? Al-Muluk ayat berapa? 15. Perhatikan dengan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Perhatikan terjemahannya. Huwallazi, dialah Allah yang ja'ala lakumul arda, telah menjadikan untukmu bumi. Jadi yang nyiptain bumi ini siapa? Allah. Yang menjadikan bumi ini siapa? Yang menghadirkan bumi ini siapa? Allah. Bagaimana Allah menjadikan bumi ini zalulan? Bumi ini Allah mudahkan untuk kamu menempuhnya. Bumi ini Allah lebarkan untuk kamu mendatanginya. Bumi ini Allah hamparkan untuk kamu berada di dalamnya. Jadi ingat, dimanapun kita berada itu buminya siapa? Allah. Di Garut, ini Garut punya siapa? Ke Bandung, itu Bandung punya siapa? Ke Jakarta, itu Jakarta punya siapa? Allah. Maka jangan pernah membatasi, ingat, jangan pernah membatasi rizkimu di satu tempat. Karena Allah menciptakan bumi ini luas. Betul? Preman pensiun, di mana syutingnya? Di Bandung. Tayangnya di mana? Di mana-mana. Betul? Tukang ojek pengkolan, di mana syutingnya? Di Jakarta. Di Karangtengah, Cinere lebih tepatnya, lebih deket-deket lah. Ya. Tayangnya di mana-mana. Superman Reborn. Syutingnya di mana?
Di Garut, tayangnya di mana? Di mana-mana. Jangan pernah membatasi rezeki. Karena Allah bilang zalulan, bumi ini luas. Terus kalau bumi ini luas, apa perintah Allah? Perhatikan ini. Famshu fi manakibiha. Maka berjalanlah kamu di setiap penjuru bumi yang Allah jadikan itu. Apa perintahnya? Wa kulu min rizqi. Dan makanlah sebagian rezeki yang Allah berikan kepadamu. Kira-kira itu perintah bekerja atau bukan? Perintah bekerja atau bukan? Itu perintah bekerja. Berarti pertanyaannya Ustadz, kalau kita nggak bekerja, mohon maaf. Kalau kita nggak bekerja, dosa atau tidak? Kalau boleh ekstrim saya katakan, orang yang tidak mau memanfaatkan nikmat bumi yang Allah berikan, alias dia tidak bekerja, berarti dia berdosa. Apa dosanya? Karena dia melalaikan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerja itu ibadah. Betul? Karena kerja itu perintah dari Allah. Sekarang pertanyaannya, Ahilman, kalau kerja itu ibadah, ada pahala atau tidak? Masya Allah, gede pahalanya, besar pahalanya. Kalau kata orang Garut, ageng pisan pahalana teh. Seueur. Naon pahalana? Masya Allah. Barang siapa yang bekerja, perhatikan, berangkat dari rumahnya untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka saat dia bekerja, dia dihitung dalam jihad fisabilillah. Kemudian dia bekerja sampai kemudian dia pulang ke rumahnya. Dia belum sampai pulang ke rumahnya karena bekerjanya adalah jihad. Kalaupun dia mati saat bekerja, maka matinya dicatat syahid fisabilillah. Mati syahid di jalan Allah. Makanya teman-teman kameramen, kalau lagi ngamerain nih, tiba-tiba jatuh, sok atuh jatuh ayeuna kene, syahid ayeuna kene. Jadi lamun kita kerja dan wafat menjemput kita, artinya memang udah ajalnya jemput kita, udah kita kembali. Makanya mohon maaf ya, kalau ada yang bilang, kita teh maut gara-gara apa? Jawabannya, gara-gara waktunya udah habis. Sudah. Salah kalau ada yang bilang maut gara-gara sakit, salah. Karena ada yang sakit nggak maut. Aya yang cager oke maut, aya teh. Aya kamari Ahilman ngisi ceramah di luar kota. Ada ibu-ibu ceramah takir lagi megang handphone. Percis kayak gitu teh. Ulang maut we teh. Jadi kadang-kadang maut mah bukan karena sakit, karena ada yang sakit juga nggak maut, betul? Maut mah bukan karena kita sehat, karena juga ada yang sehat kemudian maut. Maut mah gara-gara waktunya sudah habis. Dan siapa yang punya itu? Allah. Betul? Jadi sekarang izin kita yang bekerja, langkahnya jihad, wafatnya syahid, bahkan mohon maaf, kalau dia bekerja, kemudian dia pulang di sore hari dalam keadaan capek, maka lihat, kata Nabi, capeknya dia bekerja menghapuskan dosa yang dia lakukan. Ya kan wajah-wajah loba dosa kabeh itu dah wajah lagi. Ini kan wajah-wajahnya banyak dosa. Puntennya lihat dari tadi, ini yang hadir ada 3 kesamaan Pak Aris yang datang ini wajahnya. 1 ini wajah camat, calon mati. 2 ini wajah banyak dosa. Dan yang ketiga, ini wajah banyak masalah kelihatan. Dari tadi teh mending ngahulang gitu. Siapa yang paling banyak masalah di sini kelihatan? Yang duduknya nyender ke kursi. Kenapa yang nyender banyak masalahnya? Karena di rumahnya tidak punya sandaran. Jadi nyender we tiap tadi teh. Meni nikmat gitu. Anu ngopi-ngopi, nu makan-makan. Saya meni prihatin kieu saya teh. Karena sarapan lapar ya teh. Jadi Ustadz, kerja itu ibadahnya, gede pisan pahala. Patahnya Pak Aris, kalau bikin target jangan tanggung. Harus ngasih target yang berat, biar makin banyak dosa yang dihapuskan oleh teman-teman.
makin berat kerjaannya, makin besar ampunan dosa yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan malas teman-teman. Ingat ya, Pak Aris mungkin gak bisa ngawasin tiap waktu. Bos manajer kita mungkin gak akan bisa liatin tiap saat. Tapi Allah lihat atau tidak? Allah tahu tidak? Allah mengawasi tidak? Maka pahami kerja itu ibadah. Karena ada pahala yang Allah siapkan. Maka mulai hari ini kalau teman-teman ditanya, kenapa kamu mau kerja? Jawab, ibadah. Kalau saya nggak kerja, berarti saya menghilangkan peluang pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahilman, dengan izin Allah ya, saya baru pulang semalam itu, Buranti dari Karawang. Jadi dari Jakarta ke Karawang, ke Bandung, ke Garut. Besok harus ke Bandung. Kembali ke Jakarta, Sabtu ke Surabaya, Minggu ke Tegal. Jadi ini badan Masya Allah gitu. Capek nggak Ustaz? Capek. Tapi kenapa Ustaz mau menjalani itu? Tahu ibadah. Kalau ngejar duitnya mah banyak lah. Kalau ngejar uangnya mah ya relatif lah, betul nggak? Ya tergantung yang ngundang lah itu mah. Tenang atau kenapa jadi sewot begitu? Saya yang diundang, kenapa teman-teman yang mencibir ini teh? Jadi Ustaz gimana? Capek-capek, lelah iya. Tapi saya paham, makin capek itu makin besar pahalanya. Maka izin ya, kerja itu kewajiban, rezeki itu kejutan. Hanya doa yang merubah segalanya. Catat, status hari Rabu itu tuh. Kerja itu kewajiban, rezeki itu kejutan. Hanya doa yang merubah segalanya. Betul? Coba, kalau ada yang bilang, Ustadz, kalau saya nggak kerja, nggak dapat rezeki. Mohon maaf, kira-kira benar apa salah? Salah. Kalau begitu, berarti kita menuhankan apa? Pekerjaan kita. Kalau ada yang bilang, Ustadz, kalau saya nggak kerja, saya nggak makan. Benar apa salah? Salah. Ada orang yang nggak kerja makan. Ada orang yang gak kerja masih punya rezeki. Orang gak kerja itu gak dapat kesempatan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam bekerja disiplin, dalam bekerja profesional, dalam bekerja target oriented. Kenapa? Karena ada bos yang maha bos dari segala bos. Siapa itu? Allah. Kerja itu ibadah. Kalau orang paham kerja itu ibadah, maka nggak akan ada yang namanya minggu sore penuh senja, enggak. Kalau udah minggu teh geus minggu deui, isuk Senin harorea moal aya bahasa gitu. Justru kalau sudah ketemu minggu sore dia akan semangat. Yes, besok ibadah deui, besok ibadah lagi, besok kerja lagi. Dinikmati pekerjaan, disyukuri pekerjaannya, betul? Dirasakan pekerjaannya. Kenapa? Karena dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan sholatnya harus khusyuk, betul? Teman-teman puasa Ramadan harus baik, betul? Teman-teman mau haji jika mampu, betul? Sekarang apa bedanya? Sholat perintah Allah, puasa Ramadan perintah Allah, haji perintah Allah, ternyata bekerja pun juga adalah perintah Allah. Maka yang pertama, kenapa kita harus bekerja? Karena bekerja itu apa? Ibadah kepada Allah. Apalagi, mohon maaf, Masya Allah. Apalagi kita menemukan pekerjaan yang dengan pekerjaan itu menambah kita makin dekat sama Allah. Dan itu yang saya tularkan dan hadirkan bersama dengan Pak Aris di ANP. Saya kalau kajian Kamis, malam Jumat, ANP Taklim, pasti di awal kajian itu 5 menit atau 10 menit saya kasih motivasi buat teman-teman. Bersyukur kalian ada di ANP Film. Yang setelah maghrib, malam, silahkan engkau sibukkan dengan kebaikan-kebaikan bersama dengan Allah. Biarkan siang hari engkau berikhtiar, biarkan malam hari engkau beribadah. Ternyata ANV Film termasuk yang produksi malamnya dikosongkan karena biar fokus
dengan ibadah kepada Allah. Karena memang Quran mengajarkan cukuplah di siang hari engkau bekerja, malam hari engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat atau tidak? Nikmat tidak? Masya Allah. Teman-teman punya keluarga besar ANP yang luar biasa. Saya sering bilang begini, Ustadz, apakah pekerjaan kami ini baik atau tidak? Sederhana, lihat tujuannya, lihat niatnya. Teman-teman yang berperan menyenangkan orang lain, itu besar gak pahalanya? Besar. Bukankah teman-teman tahu? Satu kali sahabat bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? Apa jawaban Nabi salah satunya? Tudkhiluhu sururun ala kulli muslimin. Di antara amal yang disukai Allah adalah apa? Menempatkan kebahagiaan di hati orang lain. Apa? Menempatkan kebahagiaan di hati orang lain. Izin Pak Aris, teman-teman pemain, teman-teman kru, ketika ada orang yang nonton preman pensiun, mereka tersenyum, mereka tertawa, kira-kira kita yang bikin filmnya dapat pahala atau tidak? Orang yang nonton tukang ojek pengkolan, sayang udah nggak ada sinetronnya. Tukang ojek pengkolan berapa ribu episode itu? Berapa banyak orang emak-emak lagi masak, lagi nungguin suaminya pulang, tertawa, tersenyum karena kelakuan-kelakuan yang ada di TOP itu. Kira-kira kita yang bikin dapat pahala atau tidak? Besar pahalanya. Saya udah berkali-kali melamar jadi pemain yang gak pernah dipanggil-panggil sama Pak Aris. Saya udah casting berkali-kali, gak pernah dipanggil sama Pak Aris. Kenapa saya iri? Karena teman-teman punya kesempatan membahagiakan orang lain. Itu besar pahalanya. Makanya Ustadz Hilman kalau ceramah, selain ada seriusnya, kenapa ada bercandanya? Karena saya senang menyenangkan hati orang lain. Karena itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Dan teman-teman, bergabung di ANP berarti bergabung dalam kebaikan yang menyenangkan hati orang lain. Udah mah bekerjanya ibadah, pekerjaannya juga ibadah. Teman-teman di Balong dengan izin Allah menyediakan makanan, memberikan servis terbaik. Ada orang yang awalnya lapar datang ke sini kenyang, mereka senang. Pahala atau tidak? Pahala. Maka kerja itu ibadah. Masya Allah. Dan yang paling luar biasa, Pak Aris, keluarga besar ANP, kita tahu sedang membangun pondok pesantren di Kamojang. Dan teman-teman tahu, kita semua hari ini bekerja, kita semua hari ini banting tulang serius dalam bekerja, karena sebagian rezeki kita alurkan untuk pondok pesantren di sana. Ini amal jariah teman-teman sekalian. Ada visi yang lebih besar daripada dunia. Apa? Akhirat. Ada tujuan yang jangka panjang, bukan hanya dunia, tapi juga akhirat. Ternyata bekerjanya ibadah, dan kita mendapatkan pekerjaan yang pekerjaan ini menghantarkan kita makin dekat sama Allah. Kira-kira kita berada di sini nikmat atau bukan? Rezeki atau bukan? Rezeki. So, yang pertama tolong pahami teman-teman. Bekerja itu apa? Ibadah. Ustadz Hilman, kami sadar sholat kami belum tentu khusyuk. Bacaan Quran kami belum tentu benar tajwidnya. Puasa Ramadan kami belum tentu sempurna selama ini. Haji umroh kami belum tentu mabrur Ustaz. Terus kira-kira apa ya Ustaz yang akan mengetuk pintu surga sehingga kami bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Teman-teman katakan, ya Allah, jadikanlah pekerjaan kami di ANP ini, dengan keluarga besar ANP ini, karena kami tahu ya Allah, dari semua penghasilan ini ada sebagian untuk membangun pesantren. Ya Allah, tolong jadikan ini sebagai bekal terbaik kami untuk bisa mengetuk pintu surgamu ya Rabbal Alamin. Itu yang seringkali Ahilman sampaikan. Maka yang pertama, keluarga besar ANP, keluarga besar Balong, keluarga besar Restorasa, dan semua yang hadir pagi ini, tolong pahami. Yang pertama, bekerja itu apa? Ibadah. Ibadah kepada siapa? Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ibadahnya hari ini salah satunya adalah apa? Bekerja. Maka kalau besok lusa teman-teman lagi down, lagi ngerasa rapuh gitu ya, lagi ngerasa malas bekerja, yuk ingat-ingat lagi kata-kata Ahilman tuh. Kata si AA juga, kerja itu apa? Ibadah. Apalagi kita masih punya orang tua yang mohon maaf ya, orang tua kita mungkin keadaan ekonominya masih kurang, maka kita harus membantunya, itu ibadah. Apalagi kalau kita punya istri, tolong ya, ini udah nikah semua kan? Iya insya Allah lah ya. Kita punya keluarga, kita punya kebaikan, semuanya kebaikan-kebaikan, semuanya. Ingat ya, apa yang kita berikan untuk keluarga, itu pahalanya luar biasa. Bahkan mohon maaf, kata Nabi, catat ini. 1 dinar yang kamu berikan untuk orang miskin, 1 dinar yang kamu berikan untuk anak yatim, 1 dinar yang kamu berikan untuk fisabilillah, dan 1 dinar yang kamu berikan untuk keluargamu, untuk ayahmu, untuk ibumu, untuk adekmu, untuk kakakmu, untuk anak-anakmu, maka 1 dinar yang kau berikan kepada keluarga itu lebih besar pahalanya daripada 1 dinar yang kau berikan kepada orang lain. Apalagi kalau dia sayang sama keluarga, dia sayang sama umat, dia sayang sama karyawannya, dia sayang sama semua yang terlibat di dalamnya. Entah berapa banyak pahala yang disiapkan oleh Allah untuknya. Maka yang Ustadz Hilman tahu, mudah-mudahan saya nggak salah ya, yang Ustadz tahu, yang membuat Pak Aris dengan izin Allah diangkat derajatnya karena beliau adalah seorang yang begitu sayang sama keluarganya. Apalagi terhadap ibunya, terhadap adik-adiknya, kakak-kakaknya, ponakannya semua. Maka jangan kaget, seorang anak yang pandai memuliakan ibunya, maka Allah akan muliakan hidupnya. Seorang anak yang pandai membahagiakan ibunya, maka Allah akan bahagiakan hidupnya. Ini bukan kata Ustadz. Kata Nabi SAW, ridullah fi ridul walidain, wasuhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murka bencinya Allah tergantung murka benci orang tua. Maka ingat, bekerja itu adalah apa? Ibadah, perintah dari Allah, dan ada peluang kebaikan yang bisa kita berikan dalam hidup. Yang kedua, bekerja itu adalah amanah. Apa? Amanah. Allah tidak mungkin memberikan sesuatu kepada kita kecuali Allah tahu kita mampu mendapatkannya. Setuju? Maka apa yang kita dapatkan hari ini apa? Amanah. Amanah. Saya masih ingat nasihat dari ibu saya. Hilman itu dihargai sama orang karena punya nama baik. Jaga nama itu baik-baik. Hilman bisa kemana-kemana karena Hilman punya nama baik. Maka baik-baiklah menjaga nama baik itu agar engkau mendapatkan kebaikan dalam hidup. Teman-teman ada di sini karena nama baik dan Allah berikan amanah kepada teman-teman sekalian. Maka pesan dari hati yang paling dalam, tolong mulai hari ini bekerja itu pahami amanah. Dan ingat ya, Allah tidak akan mungkin memberikanmu amanah yang besar kalau kamu belum bisa menjaga amanah yang kecil. Allah tidak akan mungkin menyampaikanmu pada satu titik tertentu kalau kamu belum bisa menyelesaikan titik yang ini. Maka saya tulis di status saya, Allah tidak akan memberi kamu sesuatu yang lebih banyak kalau kamu belum bisa amanah dengan yang kecil yang Allah berikan dalam hidup. Maka teman-teman sayang, ingat, yang kurang bukan gajinya, tapi yang kurang rasa syukurnya. Yang kurang bukan salary-nya, tapi yang kurang rasa cukup di hati kita dengan apa yang Allah berikan dalam diri kita. Karena Allah tak akan mungkin memberikanmu yang lebih kalau kamu tak bisa melapangkan hati untuk merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Maka hari ini teman-teman sedang mendapatkan bagian amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman jangan pernah merasa begini, Ustadz, aku tuh udah kerja capek,
Tapi kok segini hasilnya? Jangan mengukur tanggung jawab amanah itu dengan yang kamu terima, jangan. Allah tuh tahu. Kata guru saya begini, catat ini. Hilman, kalau gaji kamu 5 juta, padahal seharusnya kamu dapatnya 10 juta. Saya ulangi, gaji kamu berapa? 5 juta. Tapi seharusnya logika kita dengan mikirnya capek kita, lelah kita, perjuangan kita, harusnya dapat 10 juta, tapi dapatnya 5 juta. Maka kata guru saya, Hilman jangan khawatir. Karena 5 juta sisanya akan Allah berikan dalam bentuk yang lain. Apa? Sehat, ketenangan hati. Betul? Teman yang banyak, hidup dimudahkan, izin, anak yang soleh dan soleha, pasangan yang baik. Coba, itu kalau dihitung mahal atau tidak? Sehat saja, sehat mahal tidak? Pernah kita ngitung sehat? Gak pernah. Pernah gak kita doa begini, ya Allah, besok pagi tolong bukakan mata saya kembali. Pernah gak? Enggak. Pernah gak waktu pagi kita bilang, ya Allah makasih ya, mata saya masih bisa buka tutup, buka tutup. Kebayang gak kalau buka terus? Kiawe meren terus dah. Siga sehat teh nu STI teh. Anu kikiaan teh. Sasi anu sulap-sulap teh nu kamari dengan holi-holi. Eta. Ini keluar panona teh dengan. Coba keluar gitu. Kabayang teh. Pernah kita minta biar mata kita bisa buka tutup. Gak pernah minta. Tapi Allah kasih gak? Kebayang kalau mata kita nutup terus. Sare eta mah. Tapi kita gak pernah minta sama Allah, ya Allah pengen kebuka, pengen nutup, gak pernah minta. Pernah gak minta, ya Allah besok mampukan saya untuk bisa kentut, pernah gak? Halo, sok kentut tara ieu teh, malah mun kieu ieu teh. Pernah gak kita minta itu? Gak pernah minta, itu kalau diukur berapa harganya mahal. Pernah gak minta, ya Allah aku mohon jangan sampai bulu mata saya panjangnya lebih panjang daripada bulu rambut saya. Pernah enggak? Halo, kebayang kalau bulu mata tere panjang kumaha? Katutup tas skincare teh guna. Tapi kita nggak pernah minta sama Allah. Allah kasih tidak? Itu mahal gak harganya? Mahal. Maka kata guru saya, Hilman, kalau kamu dapat 5 juta, harusnya kamu dapat 10 juta, maka jangan khawatir. Karena 5 juta sisanya akan Allah bingkai dalam bingkisan yang lain. Betul? Sebaliknya, ada orang yang dapatnya 5 juta, harusnya dia dapat 3 juta. Karena kerjaannya malas, gak disiplin, ABS, asal bos. Kalau pas ada bos, wah semangat. Pas nggak ada bos, wah jelema lagi kenal. Maka ingat, kalau kamu dapatnya 5 juta, harusnya dapat 3 juta, maka 2 jutanya itu akan Allah ambil pada ujian yang lain. Sakit, punya keluarga rungsi. Ayah tuh gitu, ayah. Rumah tangga teh riweuh, ayah tuh, ayah. Kan wajarnya, rumah tangga mah rumit kan. Kalau sederhana, rumah makan. Betul? Diuji. Nanya, istri aku teh padahal suka ngaji tiap hari. Tapi gak ada perubahan dalam akhlaknya. Yang ada hanya perubahan dalam bajunya. Yang nambah bukan ilmu tapi nambah cicilan ya. Catat, boleh jadi itu adalah ujian. Dari apa yang kamu dapatkan, seharusnya kamu tidak mendapatkan. Maka mulai hari ini yang kedua, bekerja itu apa? Amanah. Amanah dari siapa? Allah. Jangan sampai Allah mencabut nikmat amanah ini kepada kita. Coba tolong jawab yang keras. Lebih baik mana? Capek kerja atau capek nyari kerja?
Oke, yang keras. Pilih mana? Capek kerja atau capek nyari kerja? Capek kerja. Oke, betul? Sok jawab. Pilih mana? Capek ngurus suami atau nyari suami? Kenapa mending mengeluh kieu ieu teh? Lieur duadana eta mah. Mending capek kerja, kerjanya ada, betul? Daripada capek nyari kerja, nyari kerjanya belum ada. Sekarang saya tanya lagi, banyak gak di luar sana yang boleh jadi keadaannya gak sebaik kita? Banyak atau tidak? Banyak. Berarti AA yang kurang siapa? Yang kurang itu bukan pemberian Allah. Yang kurang itu hanya kita. Ahilman, kita kurang apa? Dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika bekerja, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, kurang ajar. Itu masalah kita mah. Sok, jawab yang keras. Dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang apa? Kurang sabar. Ketika bekerja kurang apa? Kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin, tak eta masalah orang. Tapi kan kurang gajina. Lain, kurang syukurna. Dan Allah gak akan mungkin ngasih sesuatu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kecuali sesuai kepantasan bagi orang tersebut. Maka mohon maaf, Allah itu kalau ngasih sama kita hanya dua. Satu, sesuai kebutuhan. Dua, sesuai kepantasan. Satu apa? Sesuai kebutuhan. Dua, sesuai apa? Jadi kalau kita belum dapat, apa masalahnya? Satu, menurut Allah belum butuh. Yang kedua, boleh jadi kata Allah belum pantas. Halo? Jelas? Saya ulangi. Kalau kita belum dapat sesuatu yang kita mau, dua masalahnya. Satu, berarti kata Allah belum apa? Belum butuh. Yang kedua belum apa? Belum pantas. Sekarang gimana caranya? Pantesin diri. Betul? Agar kita mampu berada di titik amanah yang Allah berikan dalam hidup kita. Maka udahlah, mulai hari ini kita pahami bekerja itu apa? Amanah. Jalani dengan kebaikan. Sing banyak syukurnya, sing banyak sabarnya, sing banyak ikhlasnya, sing banyak ridhonya. Insya Allah Allah akan banyak kebaikan yang akan diberikan kepada kita. Sok sekarang syukurnya lebih banyak gak dibanding ngeluhnya? Lebih banyak ngeluh apa bersyukur? Jawab atau ngahulang wae ya teh. Lebih banyak syukur apa ngeluh? Syukur apa ngeluh? Oke. Lebih banyak sabar apa ngeluh? Sok ayeuna mah disyukuri, disabari. Dan hidup mah cuma dua itu aja. Hidup ini hanya pertemuan antara sabar tanpa tepi dan syukur tanpa tapi. Status hari Kamis besok itu tuh. Hidup ini hanyalah pertemuan apa? Antara sabar tanpa tepi dan syukur tanpa tapi. Ti ayeuna mah ulah loba tapi. Ulah. Ti ayeuna mah ulah loba tapi. Yang tapi diganti dengan kalimat meskipun. Apa kalimatnya? Ulah tapi. Saya teh mau kerja tapi salah. Saya teh mau kerja meskipun gajinya besar. Saya mau semangat bekerja meskipun. Jangan pakai tapi. Kalau pakai tapi alasannya banyak. Ustadz ke Garut ya. Kalau saya bilang tapi gak jadi. Kata Pak Aris, Ustadz Hilman ditunggu ke Garut. Siapa? Tapi gak jadi. Ustadz ke Garut ya. Siap. Meskipun. Tapi meskipun. Jangan tapi ganti dengan meskipun. Bismillah. Ulangi. Yang pertama bekerja itu apa? Ibadah. Yang kedua bekerja itu apa? Amanah. Terakhir
bekerja itu adalah berkah. Apa? Berkah. Teman-teman, coba saya mau tanya, pilih mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Tidak ada pilihan ketiga ya, hanya 2 pilihan saja. Kaya gelisah atau miskin tenang? Pasti jawabannya adalah kaya tenang. Betul? Oke. Ibu-ibu tolong pilih. Khusus ibu-ibu. Punya suami ganteng, menggelisahkan, atau abstrak, menenangkan. Saya nggak mau bilang jelek ya, bilangnya abstrak aja lah ya. Pilih mana? Ganteng, menenangkan. Betul? Oke. AA, kalau dibedah, izin. Kaya, tenang. Mana yang paling penting? Kayanya atau tenangnya? Tenangnya. Betul? Tenang itu namanya berkah. Ganteng, tenang. Mana yang paling penting? Gantengnya atau tenangnya? Tenangnya. Faktanya, ayeuna mah nu ganteng teh tidak menjamin kebahagiaan. Apalagi nu goreng. Nya atau nu kasep teh menjamin kamu nu jore meureunna. Sok ibu, saya mau tanya. Ibu punya suami kayak Ahilman, mau atau tidak? Ngaca atuh bu. Ngajawab teh meni sangeunahna kitu mau. Pasti jawabannya mau AA. Belum tentu. Ibu bilang enak kali ya punya suami kayak Ahilman. Belum tentu. Wajah yang seperti ini berpotensi menyakitkan hati. Kenapa AA? Karena banyak yang mau sama yang seperti ini mah. Emang ibu siap nahan cemburu? Emang ibu siap ditinggal tiap waktu? Kan tersiap kan? Nges tarimakeun nu aya tah. Nu kitu tah tarimakeun. Memang itu yang paling pantas. Maka izin, tenang bukan karena harta yang banyak. Ada enggak orang kaya gelisah? Jawab, ada enggak orang kaya gelisah? Orang kaya gelisah banyak. Orang miskin gelisah? Lebih loba ya tamah meureunna. Ada enggak orang yang punya suami ganteng gelisah? Ada enggak? Pada akhirnya terpenting-penting banget ganteng itu. Yang penting ngasih duit, betul? Ustaz suami aku mah gak apa-apa, gak ganteng, yang penting ngasih duit. Gak apa-apa suami aku mah gak punya jabatan, yang penting ngasih duit. Gak apa-apa suami aku mah hidung, patut, goreng, teu naon, yang penting ngasih duit. Gak apa-apa suami aku pergi kemana-mana, yang penting nitipin duit. Jadi mana yang lebih penting, suami atau duit? Jadi duit lebih penting ternyata dengan suami. Makanya suami jangan sok penting. Anda gak penting-penting amat dalam hidup ini. Tapi sekarang pertanyaannya, dikasih duit tenang atau tidak? Belum tentu. Tapi setidaknya keberkahan itu ada ketenangan di hati. Maka doa mau makan apa bacaannya? Allahumma barik lana fima rozaqtana wakina. Yang minta bukan Allahumma lazidna, bukan Allahumma kathirna, bukan ya Allah enakan makan kami, bukan ya Allah banyakin makan kami, enggak. Apa yang kita minta? Allahumma barik lana fima rozaqtana. Ya Allah, berkahi kami dengan rezeki yang kami dapatkan. Maka bedakan, ada gaji, ada rezeki, sama atau beda? Gaji rezeki sama atau beda? Oke, beda. Di mana bedanya? Nah, betereh di situ we. Daripada lieur atau dak. Naonnya bedana tidak asa beda. Naon? Eta we di situ bedana. Punten ya, catat. Rezeki itu kullun ma yuntafa'u bihi mimma abahahullah. Rezeki itu segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Itu namanya apa? Rezeki. Kalau gaji atau harta artinya kullun ma yumlaku bihi mimma abahahullah. Segala sesuatu yang kita miliki yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya harta atau gaji. Rezeki yang bisa dimanfaatkan, harta gaji yang dimiliki, yang dititipi. Contoh, saya
tinggal di Sentul di Bogor. Dengan izin Allah, rumah di sana tuh banyak. Tapi rata-rata yang punya rumah tinggalnya nggak di Sentul. Tinggalnya di mana? Di Jakarta. Itu rumahnya ditempati oleh siapa? Pembantunya. Abeng kan punya rumah di Sentul kan? Hasil preman pensiun kan lumayan ya Beng ya. Jadi Abeng tahu tuh yang punya rumah tinggalnya di mana? Di Jakarta. Itu yang nempati rumah di Sentul siapa? Pembantunya. Oke, lihat. Itu hartanya punya siapa? Orang yang tinggal di Jakarta. Tapi rizkinya rizki siapa? Pembantu. Jelas? Itu yang membedakan antara harta dengan rezeki. Balong. Bicara kepemilikan mungkin punya Pak Aris. Tapi pertanyaannya, di balong ini banyak gak orang yang mendapatkan manfaatnya? Oke, maka balong ini jadi peluang rezeki bagi orang lain. Kadang dalam hidup tidak harus semua kita miliki. Yang penting bisa kita nikmati, betul? Setuju? AA pakai jaket kulit asli. Kudu disebutkan iya teh. Di Garut kamu kan bedanya jaket kulit asli banyak panas gitu, beda nggak keringetan gitu. Ini teh harganya berapanya? Ada di bawah, nanti saya ngomongin lah ke Pak Aris ada ini. Jadi kalau jaket asli mah panas Pak. Ayo Pak ukuran XL buat Pak Aris nantilah di bawah ya. Kan ada harganya Pak, punten ya. Promosi. Jadi ini nih, AA mungkin nggak punya jaket ini. Tadi saya lewat, Ustadz pakai jaketnya. Saya nggak punya, tapi saya bisa pakai. Ini jaket mungkin punya saya, tapi saya bisa mendapatkan nikmatnya. Ini rezeki buat saya. Setuju? Ahilman, suami ibu bukan? Bukan, udah pasti atuh jangan mikir heula eta mah. Ulah menghayal gitu lah, ulah. AA kan bukan suami ibu, tapi pertanyaannya, ibu bisa nggak mendapatkan manfaat dari Ahilman? Oke, AA mungkin bukan harta saya, tapi AA adalah rezeki buat saya. So itulah hidup. Kadang tidak semua harus kita miliki. Cukup kita apa? Nikmati dan bisa kita rasakan kebaikan. Maka itulah orang bekerja karena berkah. Ya. Kalau dia mikirnya rezeki jadi banyak. Tapi kalau dia mikirnya gaji jadi kecil. Maka sering Ahilman sampaikan rezeki itu sudah tertakar. Tak mungkin tertukar. Catat. Status hari Jumat itu. Rezeki itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rek dibulak balik oge. Kalau bukan rezekinya buat kita, gak akan jadi milik kita. Begitu sebaliknya. Rek dibulak balik, banyak orang yang menghambat, yang ngejagain. Tapi kalau rezekinya untuk kita, pasti akan datang ke kita. Itulah perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah pergi darimu. Dan apa yang tak ditakdirkan untukmu tak akan pernah juga datang kepadamu. Status hari Sabtu malam Minggu itu tuh. Cocok itu lagunya. Tambahin lagu Fabio nanti. Rumah Singgah judulnya tuh. Jadi apa yang ditakdirkan untuk kita pasti datang ke kita. Betul? Dan apa yang tak ditakdirkan untuk kita enggak akan pernah jadi milik kita. Maka teman-teman gak usah khawatir. Teman-teman sudah casting berkali-kali misalnya ya. Belum dipanggil sama Pak Aris, tenang aja. Masih ada sinetron yang selanjutnya. Ustadz Hilman udah ngasih foto. Udah ngasih profil. Udah acting, belum dipanggil. Tunggu sinetron selanjutnya. Judulnya Ustadz Pensiun. Jadi gak jadi ustadz, jadi pensiun. Jadi semua akan ada jalannya, tenang aja. Semua akan ada kebaikannya. Sok tanya Pak Aris, berapa banyak karya Pak Aris yang gak jadi film? Banyak gak? Dibanding yang jadi film dengan yang gak jadi, lebih banyak yang mana? Yang gak jadi. Betul? Izin Allah gak jadi. Ketemu Bajai Bajuri. Jadi. Dari judul kan gak jelasnya. Bajai Bajuri, coba dipikir-pikir tuh. Tapi kalau Allah mau, jadi nggak?
bestseller. Sampai hari ini di Trans TV masih ditayangin terus tuh. Jadi nggak tahu. Nggak jadi, jeger. Teh OP, tukang ojek pengkolan. Coba, isina ngomongkan tukang ojek. Asa tidak berfaedah itu isinya. Asa gak bermanfaat dipikir-pikir. Jadi tidak, dinikmati tidak, diterima nggak? Berkah. Berkah itu bukan logika yang berpikir, tapi semesta yang menentukan kebaikan dalam hidup kita. Ahilman, orang Garut. Saya baheula asa teu nyangka atuh dah. Baheula teh penek, begah, hideung, otot leho, hirup deui. Saya tuh orang Tegal Panjang, Wanaraja, kaditu tah. Apalkan, ini ada teman pondok saya tuh, istrinya Big Show. Itu teman saya pesantren. Itu ustazah juga. Dulu. Gara-gara nikah sama Big Show jadi terpengaruh gara-gara si Big Show tah. Ternyangka. Bisa begini ya? Ya. Berkah mungkin itu aja. Nah, berkah itu gimana cara ngundangnya? Ternyata berkah itu ada kuncinya. Ada apa? Ada kuncinya. Tolong kuncinya tulis. 5S. Berapa? 5S. S yang pertama syukur. Apa? Syukur. S yang kedua sabar. Apa? Sabar. S yang ketiga sholat. Apa? Maka izin ya teman-teman, sesibuk apapun syuting, sesibuk apapun dagang, sesibuk apapun rapat, sesibuk apapun urusan kita dalam kerja, jangan tinggalkan sholat. Mohon maaf, berantakan sholatmu, berantakan hidupmu. Berantakan sholatmu, berantakan rezekimu. Maka rumusnya, perbaiki sholatmu, Allah perbaiki hidupmu. Jaga sholatmu, maka Allah jaga hidupmu. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, kualitas sholat itu sama dengan kualitas rezeki. Jadi kalau sholatnya benar, rezekinya benar. Nanti dibuka di Quran di rumah ya. Surat Toha ayat 132. Surat apa? Toha ayat berapa? 132. Kata Ahilman, kualitas sholat sama dengan kualitas rezeki. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholat, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastubir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat. Lihat, kalau sholatnya udah benar, apa kata Allah? La nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Nahnu narzukuka, kami yang akan menjamin rezekimu. Wala akibatulit taqwa, sebagai akibat ketakwaanmu kepadaku. Pertanyaannya, kenapa di ayat itu kalimat sholat dihubungkan dengan kalimat rezeki? Kenapa? Faktanya banyak orang yang melalaikan sholat karena sibuk nyari apa? Rezeki. Jangan-jangan kita. Banyak orang yang sering meninggalkan sholat. Banyak orang yang sering mengakhirkan sholat gara-gara ngurusin apa? Rezeki. Dia nggak tahu sholat itu adalah pintu rezeki yang akan mengantarkan kebaikan. Maka rumusnya tolong ya, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Tuh 2, 3. Yang wajib, yang sunnah ditambah. Kalau mau keren, tolong yang wajib dijaga 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terutama subuh. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka di hari itu fi dhimmatillah, dia dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang sudah jaga, maka Allah akan berikan banyak kebaikan untuk kita. Tolong jaga 3 sholat sunnah ditambah 1 tahajud. Ayo belajar bangun di sepertiga malam. Sholat tahajud itu sholat sunnah yang akan mengangkat derajat seseorang. Surat Al-Isra ayat 79. Nanti dibuka di rumah. Kata Allah, bangunlah di sebagian malam, dirikan sholat tahajud,
niscaya Allah akan angkat derajatmu ke tempat yang paling tinggi. Yang kedua, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Lebih baik daripada apa? Dunia beserta isinya. Bukankah selama ini yang teman-teman cari dunia? Ternyata orang yang ahli sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, dunia akan datang bertekuk lutut kepadanya. Dan yang ketiga, sholat duha di pagi hari. Barang siapa yang tidak tertinggal sholat duha 4 rakaat di pagi hari, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Maka S yang ketiga, sholat. S yang keempat, sedekah. Apa? Ayo. Mana kosot sodakotin min mal. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Teman-teman sayang, ANP sedang akan membangun pondok pesantren di Kamojang dengan izin Allah. Jadi bagian di situ. Kalau nggak bisa ngasih ilmu, ngasih tenaga. Kalau nggak bisa ngasih tenaga, ngasih sebagian harta yang kita punya. Yakin ada filosofi hidup namanya terima kasih. Terima kasih. Apa artinya? Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Makin banyak yang kita kasih, makin banyak yang kita terima. Saya belum pernah lihat ada orang dermawan miskin, gak ada. Orang pelit miskin, loba. Orang dermawan miskin asal gak ada. Makin dia berbagi, Allah kasih. Dan kalau bisa, ngasih jangan yang kecil, ngasih yang besar. Allah itu lebih senang kita ngasih 100.000 tapi ikhlas daripada 10.000 ikhlas. Ada yang salah? Tidak ada kan? Betul? Lebih baik banyak tapi ikhlas daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Udah mah sedikit diungkit-ungkit, diomongkan, distatuskan deh. Riweuh. Sok, pilih yang di sini, tolong jawab, jujur. Kalau kita punya uang 70.000, 2 lembar, 50 sama 20, yang mana sedekahnya? Jujur yang mana? Ulang gak bohong, yang berhak? 20. Uangnya nambah lagi, 80.000, 3 lembar, 50, 20, 10. Yang mana sedekahnya? Jujur yang mana? 10. Uangnya nambah lagi, 85.000, 4 lembar, 50, 20, 10, 5.000. Yang mana sedekahnya? 5.000. Baru yang terakhir, uangnya nambah 87.000, 5 lembar, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Yang mana? Ya, ini wajah-wajah 2.000 semua ini. Hayu ayo nama berubah. Sedekah yang terbaik, apalagi sama orang-orang yang kita cintai. Maka S yang kelima ini kuncinya. Tutup. Apa? Silaturahmi. Apa? Wabil khusus sama orang tua. Wabil khusus sama ayah, ibu, bapak, mama kita. Saya sering ceritakan ini di mana-mana. Ahilman dengan izin Allah bisa mendapatkan banyak kebaikan hari ini karena doa dari ibu saya. Saya waktu kecil tuh nakal sekali. Muncul orang Garut mah bangor. Lebih mendekati cengos lah. Kedaik cicing. Gak bisa diam. Saya mah kalau ada mic teh diambil langsung nyanyi. Pokoknya mah teh bisa diam. Ibu saya teh tukang jualan di pasar. Ayah saya ngebantuin ibu saya di pasar. Kadang ngangkut-ngangkut. Jadi buruh kuli angkut lah di pasar. Bantuin ibu saya. Saking bangornya, saya teh suku tetangga bilang begini. Uce, iya si Iman teh meni bangor-bangor teuing, nakal-nakal banget. Apa kata mama saya? Maafin anak saya. Insya Allah nanti Hilman jadi ustad. Itu ucapan ibu saya. Nanti Hilman jadi ustad. Saya bilang gini, ustad di mana? Banyak ustad kieu, saya bilang gitu. Banyak ustad begini. Kata ibu saya, ulah kitu jang, aminkan we. Jangan begitu, aminkan saja. Lulus SD, saya dimasukin ke pesantren. Baru masuk pesantren, ayah saya meninggal.
Jadi Pak Aris, Mama, saya ditinggal ayah itu di usia kelas 1 SMP lah, baru masuk pesantren. Setelah ayah saya meninggal, tentu keadaan ekonomi berubah. Dari yang awalnya ada, cukup, kemudian jadi keadaan yang boleh jadi kurang. Ibu saya berjuang lebih semangat. Jadi pagi setelah subuh beliau berangkat ke pasar, buka jongkok, pulang zuhur sampai rumah, siap-siap kemudian beliau ngider keliling kampung kalau kata orang Garut, jualan dagangan. Saya pernah tanya, Mama nggak capek? Apa kata mama saya? Capek. Tapi kenapa? Mau ngider, mau jualan, kata mama saya, biar Hilman bisa sekolah. Saya 9 bersaudara. Saya anak ke-9. Jaraknya dengan yang ke-8 tuh cukup jauh. Jadi saya lahirnya tuh tidak dirindukan mungkin ya. Dan gak pernah nyangka kalau ibu saya akan ngandung, akan melahirkan lagi punya anak ajaib seperti ini gitu. Tiba-tiba keluar, akhirnya ya udah jadi anaknya lah. Jadi ibu saya itu udah sangat sepuh, tapi masih punya anak yang sekolah. Maka setelah itu saya berjanji sama Allah, ya Allah, tolong bantu rubah hidup saya agar bisa membahagiakan hati ibu saya. Maka dengan izin Allah saya di pesantren. Saya gak pinter-pinter banget waktu di pesantren, cuman beruntung aja. Banyak yang lebih pintar tapi mungkin saya lebih beruntung aja. Gak ranking, cuma ranking 1 lah, ranking 2 gitu. Berubah, semua berubah, 1, 2, 3, sampai masuk SMA, 1 kelas 4 kalau di pesantren, kelas 1 SMA. Ibu saya jatuh di kamar mandi, dan kata dokter ibu saya stroke, sakit. Maka selepas ibu saya sakit, ibu saya gak bisa lagi berjualan. Maka bagaimana dengan sekolah saya? Saya dibiayai oleh udunan kakak-kakak saya. Yang namanya udunan, kalau ada dikasih, kalau nggak ada, ya nggak dikasih. Cuman saya masih ingat kata ibu saya, kalau Hilman mau sekolah harus pintar, biar dapat apa? Beasiswa. Maka setelah ibu saya sakit, saya berjanji sama Allah, ya Allah, saya pengen merubah keadaan ini semua lebih baik dalam hidup. Dan saya tidak ingin menyakiti hati ibu saya. Itu janji saya. Maka kalau saya libur dari pesantren, saya pulang ke rumah. Apa yang saya lakukan? Saya senang nyuapin ibu saya. Karena ibu saya stroke, jadi kalau makan harus disuapin. Ibu saya itu kalau pas lagi disuapin, sarapan pagi-pagi, sambil nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Satu kali ibu saya bilang begini, Hilman, iya mah, nanti Hilman ceramah di TV ya, seperti ustadz-ustadz itu. Itu ucapan ibu saya. Nanti Hilman ceramah di TV seperti ustadz-ustadz itu. Terus saya bilang, nggak mungkin mah, Garut ke Jakarta asa jauh, kumaha carana? Kata mama saya, shh, ulah gitu jam, aminkan we. Jangan begitu nak, aminkan saja. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata mama saya, nanti Hilman sekolah pakai bahasa Inggris. Maksudnya ke luar negeri. Saya bilang nggak mungkin mah, di mana biayanya? Dari mana biayanya? Kata mama saya, shh, ulah gitu jam, aminkan we. Jangan begitu, aminkan saya. Ibu kami pernah dapat sejadah, gambarnya Ka'bah. Setiap beres sholat, beliau baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Satu kali saya tanya, Mama, kenapa Mama itu setiap beres sholat suka baca talbiyah? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Apa kata mama saya? Hilman, Mama ingin sekali berangkat ke Baitullah. Mama doakannya, Hilman sing tiasa angkat uah uih ke Baitul. Sing tiasa bolak-balik ke Baitul. Amin, amin, amin. Teman-teman sekalian, sekarang dengan izin Allah, apa yang dulu ibu saya ucapkan, sekarang terjadi semua. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang Allah izinkan itu terjadi. Tapi saya sedih.
Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan ke Amerika, ke Kanada, ke Timur Tengah, ke Jepang dengan izin Allah. Tapi ibu saya nggak pernah tahu kalau anaknya bisa sekolah, bisa belajar, bisa mendapatkan kebaikan di luar sana. Saya bisa bolak-balik haji umroh setiap tahun karena ada tour and travel yang kami bimbing. Tapi saya sedih, tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitul. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Bersyukurlah kita yang masih punya orang tua. Jaga baik-baik, pegang erat-erat. Itu adalah keramat terindah yang masih Allah titipkan kepada kita. Ustadz jarang pulang ke Garut karena kadang gak punya alasan untuk pulang. Yang ada kadang tambah sedih kalau pulang. Ya paling ketemu kakak, ketemu saudara. Tapi ketiadaan orang tua itu membuat kita menjadi hampa dalam hidup. Kita suka bilang begini, coba ibu saya masih ada gitu. Coba orang tua kami masih ada, mungkin begitu bangganya dengan apa yang kami dapatkan hari ini. Tapi kita kan gak boleh bilang begitu. Gak boleh bilang coba dulu, gak boleh. Cukup katakan qadarullah wa masya'a fa'ala. Sudah jadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak dengan itu semua. Termasuk, mohon maaf, kalau ada yang bilang Ustadz hebat ya, Ustadz keren ya. Shh. Yang hebat bukan saya, tapi yang hebat doa ibu saya. Yang keren bukan saya, tapi yang keren ayah saya. Kita hari ini menjadi apa, menjadi siapa? Karena di balik itu ada ridhonya Allah yang dititipkan kepada sosok yang luar biasa. Siapa? Orang tua kita. Ibu, ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya yang tak akan bisa digantikan oleh anaknya. 1 air ketuban saat ibu mengandung anaknya. 2 air darah saat ibu melahirkan anaknya. 3 air susu saat ibu menyusui anaknya. 4 air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. 5 air mata saat ibu menangis mendoakan anak. Dan saya percaya hari ini Pak Aris juga dengan izin Allah punya banyak karya, punya banyak amanah usaha. Itu karena tetesan air mata dari ibu yang mendoakan setiap saat, setiap waktu. Semoga ibu panjang dan semoga Pak Aris, keluarga besar ANP bisa belajar untuk bisa menyayangi kedua orang tua selagi mereka masih ada. Tapi jangan lupa, ada sosok yang sangat luar biasa, yang sayangnya tidak pernah terlihat, yang cintanya tak pernah diungkapkan, tapi dia adalah sosok yang paling sayang sama kita. Siapa dia? Ayah, bapak. Kenapa Ustadz tahu? Karena Ustadz udah jadi bapak. Saya tahu capek, saya tahu lelah. Tapi depan anak saya gak pernah bilang ayah capek, ayah lelah. Di depan anak saya katakan, ayah baik-baik aja. Maka inilah pintu keberkahan yang akan Allah berikan kepada kita keluarga besar Balo, keluarga besar ANP, keluarga besar Restorasa. Tolong jaga baik-baik kebersamaan kita. Kalau pekerjaan udah kayak keluarga, udah enak. Maka jadikan ini pekerjaan apapun sebagai keluarga. Maka Ustadz Hilman dengan Pak Aris, dengan Bu Ranti, dengan ANP itu udah kayak keluarga. Bukan lagi pengajian atau majlis yang harus ada apa gitu ya. Saya kira dari awal saya ketemu dengan Pak Aris, ketika Pak Aris cerita akan bangun pesantren, saya bilang Pak Aris ayo sama-sama kita support pesantren. Saya akan kembali ke Garut pasti suatu saat nanti. Dengan segala kebaikan Pak Aris memberikan lapangan, memberikan kebaikan. Ayo Ustadz kita besarkan pesantren di Kamojang. Saya orang Garut, Pak Aris orang Garut. Rezekinya Allah kasih di luar Garut, nanti kita kembali ke Garut. Mudah-mudahan Allah berikan amanah kepada kita yang lebih besar lagi. Karena kita memahami 3A tadi. Bekerja itu adalah ibadah, bekerja itu adalah amanah, bekerja itu adalah berkah. Berkah itu siapa yang ngasih? Allah. Mudah-mudahan ini jadi jalan bagi kita agar kita semua mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan untuk kita semua yang hadir.
pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Maranti, silakan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini tercerahkan semuanya kira-kira. Alhamdulillah ya. Masih ada waktu buat tanya jawab. Silakan kalau mau ada yang mau ditanya, mungkin Pak Arus dulu. Ini agak mengandung bawang ya barusan ya. Saya juga ada tetesan air mata karena saya udah nggak punya orang tua, Insya Allah. Tapi alhamdulillah di sini ada Pak Aris dan Mama udah seperti orang tua kita juga semuanya. Yang lain mungkin Mama ada yang mau ditanya? Ada yang lain di belakang? Ini jarang-jarang datangnya. Bukan dari sini ditanya aja. Tanya rumahnya di mana atau boleh juga. Moto mau bentar lagi. Pak Ustadz tadi kan Pak bilang kerja, silakan duduk Pak Ustadz. Kerja jangan males, kerja itu ibadah. Sekarang gimana caranya kita semangat kerja, tapi kerjanya nggak ada. Ini mewakili teman-teman. Iya Bismillah. Apa yang bisa kita lakukan supaya aktivitas kita tetap jadi ibadah gitu. Tapi apa yang bisa kita artikan kalau kerja itu bukan cuma karena menghasilkan uang gitu. Jadi apa aja yang ibadah-ibadah yang bisa aktivitas yang bisa jadi ibadah bukan cuma sekedar nafkah gitu. Oke. Iya. Jadi begini. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan itu dua indikatornya. Satu, tambah taat kepada Allah. Dua, tambah bermanfaat untuk manusia. Jadi kalau teman-teman nanya, Ahilman, kira-kira pekerjaan saya itu berkah nggak ya? Nah itu tuh, dua jawabannya. Satu, dengan pekerjaan itu tambah dekat ke Allah. Dua, dengan pekerjaan itu tambah bermanfaat untuk manusia. Jadi sekarang Maranti tadi nanya, gimana pekerjaannya nggak ada? Gimana caranya agar kita tetap bekerja? Maka tebar manfaat. Apa yang bisa kita lakukan sehingga mengantarkan manfaat bagi orang lain, itu akan mengantarkan keberkahan yang lain. Contoh, waktu itu saya survei ke Kamojang bersama dengan pemain preman pensiun. Namanya Abeng Marco. Waktu itu sinetron itu belum ada. Tapi si Abeng begitu taat sama Pak Aris. Begitu mau disuruh, begitu siap, tegas, siap. Ternyata kebermanfaatan beliau membuka lahan di Kamojang itu sehingga mengantarkan semesta memberikan takdir yang baik untuk Mas Abeng Marco itu. Apakah waktu itu dia mikir akan dapat sinetron? Belum tentu. Apakah waktu itu dia mikir akan seperti apa? Enggak paham. Yang dia paham, saya bisa memberi manfaat untuk Pak Aris apa? Bisa manfaat untuk umat apa? Dia lakukan ikhlas, maka Allah kasih jalan. Maka teman-teman, dalam hidup gak semuanya harus 1 tambah 1 2. Kadang dalam hidup 1 tambah 1 bisa 12, bisa 11, bisa 13. Siapa yang melipat gandakannya? Oh. Ya siapa yang tahu Abeng Marco yang dulu bukan siapa-siapa. Sekarang orang kalau dia lewat, Masya Allah, ditimpukin. Minta foto semua, tanda tangan semua, merubah. Dan saya ini yang bikin salut dengan ANP. ANP itu merubah orang yang biasa jadi istimewa. Merubah orang yang biasa jadi istimewa. Makanya itu mungkin alasan Pak Aris gak pernah memilih saya untuk jadi pemain sinetronnya. Karena AA udah istimewa gitu loh. Jadi bukan tipikal pemain Pak Aris gitu kalau saya gitu. Makanya 2 kalau Pak Aris tuh, kalau mau ganteng banget, kalau mau jelek banget gitu. Nah saya itu bukan dua-duanya gitu loh. Ganteng banget juga enggak, dia jelek juga enggak gitu. Ya tapi semoga ada pertimbangan yang lain Pak Aris. Jadi berkah itu banyak caranya dan manfaat itu adalah jalan. Yuk yang hari ini masih wait and see, masih melihat dan menunggu seperti apa skenario selanjutnya dari takdir kita, udah tebar manfaat aja. Betul? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah apa? Yang paling bermanfaat bagi orang. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling terkenal,
tapi yang paling banyak manfaat. Sekarang pertanyaannya, hadirnya kita jadi biang manfaat atau jadi biang mudarat? Harusnya jadi biang manfaat. Karena ingat, setiap orang yang menebar manfaat akan mendekat kepadanya kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi kalau orang tidak mau menebar manfaat, maka akan jauh dari kebaikan yang Allah siapkan untuk kita semua. Mudah-mudahan yang di sini bermanfaat ya. Hari ini bermanfaat nggak? Dapat ilmu nggak? Pulang dari sini dapat amplop nggak? Enggak kan ya. AA dapat nggak? Enggak. Anda pikir aku dapat? Enggak. Tapi ditransfer kan? Ya udah beda level, masa di amplopin kan ya. Jadi AA ya udah manfaat aja, nebar aja kebaikan-kebaikannya. Semoga kameramen semua yang berkhidmat hari ini boleh jadi ya, pahala yang paling besar itu bukan Ustadz Hilman. Boleh jadi yang paling besar adalah mereka yang berada di balik layar ini semua. Betul? Mereka nggak terkenal, mereka nggak dikenal, tapi boleh jadi di bumi nggak dikenal, tapi di langit mereka adalah orang yang paling viral di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, bekerja saja, berbuat saja. Bekerja jangan banyak protes. Bekerja itu berprogres, jangan banyak protes. Selesaikan sampai beres. Insya Allah nanti sukses. Status hari Senin gitu ya. Insya Allah udah lengkap status ya dari Rabu sampai Senin. Alhamdulillah. Jadi kerja jeli menangkap kesempatannya untuk beribadah dan kemudian ikhlas ya Pak Ustadz. Jadi alhamdulillah Pak Ustadz saya manggilnya Pak Ustadz terus udah Pak Haris. Iya ya. Oke Pak Ustadz. Ya silakan tutup doa Pak Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Saya mau tanya, hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Ini rezeki atau bukan? Nikmat atau bukan? Ini rezeki. Kebayang. Kalau teman-teman manggil saya, kebayang. Mahal. Tapi hari ini kita bisa ngumpul, duduk bersama, ini juga mahal banget buat saya. Bisa ketemu orang-orang hebat di balik ANP, Masya Allah. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua yang hadir. Berkah teman-teman, berkah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah semakin ridho dengan kita semua. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah. Kita lembutkan hati, tenangkan perasaan kita. Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita. Kita yakin ada 40 orang berkumpul. Lebih. 1 orang berdoa. 1 orang dikabulkan doanya. Maka semua yang hadir Allah kabulkan doa-doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Angkat telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, terima kasih Engkau lembutkan hati kami. Terima kasih pagi ini Engkau ringankan langkah kami. Terima kasih ya Allah, pagi ini Engkau kumpulkan kami. Keluarga besar ANP Amal, ANP Taklim, ANP Film, ANP Peduli. Keluarga besar Restorasa, Balong dan semua unit usaha ANP ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami mohon, sayangilah kami semua yang hadir pagi ini. Cintailah kami semua yang hadir pagi ini. Ridhoilah kebersamaan kami ya Allah. Berkahilah ilmu kami ya Allah. Rahmatilah setiap kebaikan kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon, jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali kami yang banyak dosa. Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali kami yang banyak salah. Engkau hapuskan kesalahan kami.
Ya Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Allah, kami sadar jika hari ini ada ujian yang menimpa kami, ini semua disebabkan karena dosa-dosa kami. Jika hari ini ada musibah yang menghampiri kami sadar ini semua disebabkan karena dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang pandai minta ampun terhadap dosa-dosa yang kami lakukan ya Rabbal Alamin. Allah, maafkan dosa kami, maafkan kelalaian kami, maafkan kesalahan kami, apalagi kepada orang tua kami, kepada ayah ibu kami. Ya Rabbana, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya, angkat derajatnya. Ya Allah, mampukan kami membahagiakan orang tua kami sebelum mereka kembali kepadamu ya Rabb. Allah, jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Masukkanlah orang tua kami ke dalam surga-Mu ya Rabb. Allah, berkahilah sisa umur kami, berkahilah sisa usia kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah pekerjaan kami, berkahilah ANP ya Allah, berkahilah semua karya-karya kami. Allah, bukakan jalan terbaik dari, tunjukkan jalan terindah dari. Allah, kami lemah, Engkau yang menguatkan kami. Ya Allah, kami bodoh, Engkau yang mencerdaskan kami. Ya Allah, kami tidak tahu apa-apa, Engkau yang memberi hidayah untuk kami. Ya Allah, hidup kami berat, Engkau yang meringankan hidup kami. Maka ya Rabbana, jika pagi ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang punya masalah, angkat masalahnya. Jika ada yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Jika ada yang sedang terlilit dengan hutang piutang, ya Allah, bantu kami menyelesaikannya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang sedang punya aib, tutup aib-aibnya. Jika ada yang punya harapan, keinginan, mudahkan kami mendapatkannya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, maka seperti ini nanti ya Allah Engkau kumpulkan kami di surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sebelum kita tutup kajian kita hari ini, sebaiknya kita bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ini ada sesi terakhir yaitu foto bersama. Untuk lebih mudahnya mungkin yang di sana berdiri aja agak ke depan, lalu Pak Ustadz berdiri di tengah sama Pak Arif sama Mama, mungkin yang lain nanti dari sini ya. Kita ya panggilan ya. Jadi sebelum kita bubar, kita foto bersama dulu, tapi saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.